Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat lahir dan batin ya Ibu ya. Demikian juga para pemirsa, mudah-mudahan sehat lahir dan batinnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan menyampaikan surah Al-Buruj surat ke-85 ya. Di sini ayat saya beri dua tema dalam surat Al-Buruj ini. Ayat pertama sampai ayat 16 dan 17 sampai 22. Ya, jadi surat Al-Buruj ini terdiri dari 22 ayat. Ya. Tema pertama yaitu orang-orang yang membuat kejahatan bila tidak diakhiri dengan taubat, maka akan diakhiri dengan neraka. Kemudian yang kedua, orang-orang kafir dari zaman dahulu sampai sekarang itu selalu mendustakan ayat-ayat Allah ya. Baik, kita mulai surat Al-Buruj 1 sampai 3 yang merupakan sumpah Allah ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Kemudian wal yaumil mau'ud. Dan demi hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa masyhud. Dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Bu, kalau Allah bersumpah kepada makhluknya, tapi kalau manusia bersumpah kepada Allah, tidak boleh kepada makhluknya, tidak boleh begini. Demi Allah dan Rasulnya, tidak boleh. Hanya demi Allah, ya. Kemudian Allah bersumpah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting di dalam kelanjutan firman-firman Allah ini, ya. Jadi mengukuhkan, ya, walaupun Allah tidak perlu bersumpah pun Allah pasti benar perkataannya. Cuman kan kalau manusia kadang-kadang tidak merasa bagaimana ya, tidak yakin benar kalau tidak dipanteng-pantengin sungguh-sungguh seperti itu ya. Seperti misalnya saya pinjam duit sama Bu Mar'ah. Bu Mar'ah pinjam dong 1 juta, nanti habis bulan saya kembaliin. Bu Mar'ah kayaknya ragu. Bener Bu, habis bulan dikembaliin. Betul, betul habis bulan. Nanti enggak, nanti janjinya meleset. Enggak, benar habis bulan saya kembalikan. Demi Allah Bu, pokoknya demi Allah, demi Allah. Nah, kemudian setelah saya mengucapkan demi Allah, Bu Mar'ah kan yakin, seyakin-yakinnya, wah ini udah berani bersumpah berarti benar. Kemudian dipinjamkan, habis bulan namanya manusia ya, ditagih sama Bu Mar'ah, Bu mana yang 1 juta kan udah jatuh tempo. Loh, kan saya bilang habis bulan ini juga belum, saya nggak sanggup habis bulan besok, kan yang penting kan saya janjinya habis bulan Bu gitu. Nah seperti itu, nanti habis bulan berikutnya, Bu habis bulan besok deh, sekarang saya lagi butuh banyak gitu. Nah itu kalau manusia belum bisa dipegang walaupun bersumpah, tapi kalau Allah sumpahnya paten
ya, tanpa bersumpah pun Allah tepat janji. Nah, di sini menunjukkan bahwa sumpah Allah adalah ada sesuatu yang harus diperhatikan di dalam firman-Nya, bahwa ada hikmah yang bisa kita petik, ya. Allah bersumpah pada ayat 3, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Banyak sekali beda pendapat tentang ayat 3 dari surat Al-Buruj ini, ya. Ada yang mengatakan bahwa yang menyaksikan dan yang disaksikan adalah Rasulullah Muhammad, ya. Muhammad. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang menyaksikan adalah hari Jumat. Kemudian yang disaksikan adalah hari Arafah, ya. Ibu-ibu, itu perbedaan pendapat dalam menafsirkan tidak bisa dikatakan masalah khilafiyah. Sebagaimana dalam ilmu fikih. Kalau dalam ilmu fikih, hukum, menjatuhkan hukum, ini haram, ini halal, itu bila ada terjadi perbedaan itu dinamakan khilafiyah. Seperti rokok. Rokok ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, itu terjadi khilafiyah. Tapi kalau di dalam ilmu tafsir itu keberagaman penafsiran, ya, bukan terjadi khilafiyah, ya. Seperti jilbab. Jilbab hukumnya apa, Ibu? Wajib, tidak ada khilafiyah kalau jilbab, ya. Kalau misalnya ada yang tidak mewajibkan, itu karena sepakat ulama dan jelas-jelas ayatnya menyatakan itu wajib, itu tidak dijadikan khilafiyah. Kalau ada ulama yang menyatakan tidak wajib, itu berarti bermasalah dengan ulamanya itu, ya. Baik. Kemudian kutilal ashabul ukhdud. Kutila ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Yaman, Najran dari Yaman. Ibu-ibu, ini ada suatu cerita, ya, yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Ada seorang pemuda, ya, pemuda yang cerdas. Namun sebelumnya ini adalah suatu kerajaan Yaman di mana rajanya itu berkuasa, bisa mampu melakukan sesuatu sehingga membuat dia melakukan di luar batas, mengaku dirinya Tuhan, ya. Kemudian dia punya paranormal. Kalau kita para pemimpin kan umumnya punya paranormal, ya. Nah, kalau zaman dulu itu punya tukang sihir, penyihir. Tukang sihir itu sudah tua dan meminta kepada raja untuk menyiapkan seseorang agar bisa diturunkan ilmunya kepada orang tersebut. Maka ada seorang pemuda cerdas, pesohor, dipilihlah dia, ya. Kemudian dia mau menghadap kepada raja, bertemulah seorang rahib. Nah, rahib ini pada waktu itu adalah pengikut Isa dan belum melenceng, ya. Belum mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi pengikut Nabi Isa itu agama tauhid. Kalau sekarang itu rahib itu pendeta lah, ya. Nah, bertemu dengan pendeta sebelum sampai ke sana, dia belajar dari pendeta itu tentang ilmu-ilmu, ya. Kemudian dia telat ke tempatnya penyihir itu, ya. Maka dipukuli dia. Kemudian dia pulang telat juga ke orang tuanya, dipukuli juga. Akhirnya dia keesokan harinya dia ke tempat rahib itu lagi. Kemudian dinasihati, kalau misalnya kamu telat ke tempat tukang sihir, katakanlah ada kepentingannya dengan orang tua. Kemudian misalnya kamu balik kepada orang tua telat, maka katakanlah penyihir itu telah banyak memberikan ilmu-ilmunya sehingga telat, ya. Padahal dia berguru kepada rahib itu.
ya. Dan terlihatlah betapa cerdasnya pemuda itu dan diberi karomah oleh Allah, dia mampu menyembuhkan penyakitnya, menyembuhkan penyakit orang-orang yang menderita walaupun penyakit itu benar-benar sudah parah gitu ya. Kemudian mulailah dia menjauh dari tukang sihir dan dia mengobati orang penduduk-penduduk. Kemudian dia cara mengobatinya dengan syiar Islam juga, mengatakan apabila kamu beriman kepada Allah, saya akan mendoakan kepada Allah agar kamu disembuhkan, maka sembuhlah. Dan beberapa orang sudah. Kemudian ada menteri yang buta, yang sudah 2 tahun itu tidak bisa melihat. Kemudian mendatangi pemuda itu dan pemuda itu mengatakan, Pak Menteri, kalau jika Pak Menteri ingin sembuh, Pak Menteri harus beriman dulu kepada Allah dan saya akan memintakan kepada Allah agar Pak Menteri bisa sembuh. Nah, kemudian sembuhlah dia, ya. Namun sebelumnya pesannya rahib, apabila ada yang mengatakan berguru dengan siapa, jangan katakan saya, ya. Kemudian Pak Menteri itu balik, kemudian bisa berbicara, bisa kemudian bekerja seperti biasa. Kaget raja. Bagaimana kamu bisa melihat saya sembuh dari Allah? Allah lah yang menyembuhkan saya. Kaget. Kok ada Tuhan selain saya gitu lah. Siapa yang menyembuhkan kamu? Ya dipaksa. Padahal sudah dipesan untuk tidak menceritakan pemuda itu yang menyembuhkannya. Namun menteri itu disiksa, kemudian tidak tahan, akhirnya ngakulah bahwa pemuda itulah yang menyembuhkannya dan membuat dia beriman. Kemudian dipanggillah pemuda itu. Kemudian pemuda itu juga ditanyakan dia berguru dengan siapa. Disiksa juga. Kemudian tidak tahan, dia mengaku bahwa rahib itulah yang telah mengajarkannya. Nah, setelah itu rahib itu diundang dan disiksa juga. Kemudian dibunuh, tapi raja karena pengaruh pemuda ini luar biasa, maka raja ini menginginkan dibunuhnya pemuda ini diketahui banyak orang, ya. Sebab itu kemudian raja itu menyuruh untuk supaya pemuda itu dibawa ke gunung yang tinggi, ya. Dari gunung itu dilemparkan ke jurang, kemudian mati, ya. Maka banyaklah yang beriring-iring ke sana, kemudian tentara-tentara raja. Nah, sampai di sana Allah dia berdoa, ya Allah lindungilah, karena dia mempunyai tugas untuk menegakkan agama Allah. Maka dibuatlah goncang itu gunung dan mereka semua pada berjatuhan, kemudian pemuda itu selamat. Nah, raja kaget, kemudian menyuruh berikutnya untuk menenggelamkan ke dalam lautan. Maka di bawahlah pemuda itu ke lautan. Namun kemudian pemuda itu berdoa lagi dan kemudian yang berjatuh-jatuhan itu justru tentara-tentaranya, ya. Kemudian berkali-kali dicoba untuk pembunuhan, kemudian pemuda itu berpikir, manusia pasti akan mati. Bagaimana caranya matiku ini bisa bermanfaat untuk orang lain? Baiklah, saya akan meminta raja memberi rahasia kepada raja agar bisa membunuh saya. Maka pemuda itu mengatakan, nah, ini cerita benar pada masa lalu ya Ibu ya, diinikan di Al-Quran, diabadikan di Al-Quran. Kemudian menghadap kepada raja, ya raja, kira-kira pembicaraannya seperti itu kurang lebihnya. Jika engkau ingin membunuhku, maka sebutlah nama Allah dengan nama Allah yang Tuhannya pemuda ini, maka setelah itu
tancapkanlah panah yang ada pada diri saya ke tubuh saya. Kemudian raja dan pemuda itu pesan untuk mengundang untuk mengundang rakyat-rakyatnya. Maka dikumpulkanlah rakyat-rakyatnya sekitar dalam riwayat itu 20.000 orang. Ya, 20.000 orang menyaksikan. Kemudian dilaksanakanlah apa yang menjadi pesan pemuda tadi. Kemudian dia mengatakan atas nama Tuhannya pemuda ini. Kemudian ditancapkan dan mati. Kemudian serentak semuanya mengatakan saya beriman dengan Tuhannya pemuda ini. Masya Allah, itu terjadi benar. Kemudian rajanya murka, ya, menyaksikan bisa seperti ini, bisa mereka berubah menjadi beriman kepada Allah. Kemudian tempat itu dikurung, bikin parit selokan gitu ya, ditaruh kayu-kayu, kemudian dibakar. Dan siapa yang beriman kepada Allah, maka dimasukkan ke dalam parit-parit itu dibakar. Kemudian ada seorang ibu yang mempunyai anak, karena dia kasihan, kalau bapak-bapak mungkin udah cuek aja ya, tapi kalau ibu-ibu masih berpikir, dia tadinya mau mengingkari gitu ya, walaupun beriman demi anaknya. Kemudian anaknya bisa berbicara, mengukuhkan bahwa ini adalah jalan yang benar. Kemudian maka ibu itu mau. Nah, disitulah cerita cerita Ashabul Ukhdud ya. Kutilal Ashabul Ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Kemudian An-nari zatil waqud, yang berapi yang mempunyai kayu bakar, yang tadi saya ceritakan tadi ya ibu-ibu ya. Kemudian idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka di sekitarnya duduk. Jadi mereka itu berbuat seperti itu, membakar, kemudian duduk-duduk menyaksikan betapa seramnya keadaannya mencekam, menggeliat orang-orang, tapi dia menyaksikan seperti menikmati. Begitu kejinya hatinya apabila seseorang yang benar-benar kejam, itu sudah tidak ada rasa kasihan. Justru menikmati orang-orang yang sedang tersiksa. Kemudian wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka atas apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin, mereka menyaksikan ya. Jadi yang tadi yang pada ayat ketiga, kalau saya mengartikan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, yang menyaksikan itu adalah orang kafir. Orang kafir yang membunuh, membakar orang-orang yang disaksikan, yaitu orang mukmin ya. Jadi kalau saya memahami yang menyaksikan adalah orang-orang kafir yang berbuat kejahatan, yang disaksikan adalah orang-orang mukmin yang dibakar. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena iman kepada Allah, ya. Kemudian pada ayat berikutnya, allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid, yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Jadi Allah melihat, Bu, sekalipun kita bersembunyi apalagi terpampang seperti itu, Allah melihat, tidak ada yang bisa menyembunyikan dari persaksian Allah.
Sungguh orang-orang, inilah kelanjutannya, saya baca terjemahannya saja ibu-ibu ya. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dari mereka mendapatkan azab neraka yang membakar. Bu, sekejam-kejamnya apapun manusia, yang sekeji-kejinya apapun, bahkan menikmati perbuatan kejahatannya membakar manusia, itu kan sekeji-kejinya orang ya, menikmati sambil duduk-duduk ya. Tapi Allah tetap mengampuni bagi orang-orang yang bersegera memohon taubat kepada Allah. Kita bayangkan, kita nggak sampai sekeji itu. Jadi amat sangatlah mudah untuk Allah mengampuni kita. Ya, Bu, misalnya orang yang membakar itu dengan yang dibakar ketemu di sorga, kira-kira mereka berselisih nggak? Kamu kenapa kamu bunuh saya, keluarga saya, anak saya, bapak saya? Kira-kira kesel nggak sama yang membunuh saat di surga? Hah? Tidak ada ibu di surga itu hatinya salim, hatinya bersih. Ya, tidak ada lagi dendam, kesel, kesumat, iri, dengki, apalagi keluarga kita dibunuh, anak tadi salah satunya anaknya dibunuh, kemudian mungkin orang tuanya, anak-anak, tapi tidak. Kalau sudah masuk surga itu ibu, hati bersih, ikhlas, ya, seperti bersaudara, tidak ada lagi dendam. Ya, jadi betapapun dosa kita, ya, maksiat apapun yang kita lakukan, kalau kita bertobat kepada Allah dan tidak akan melakukan kembali, Allah yang maha baik itu memaafkan, mengampuni, tidak perlu kompromi dengan orang yang telah dianiaya. Ya, seperti selanjutnya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan. Nah, setelah taubat, ia kan menjadi orang beriman. Setelah beriman, dia ada action untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Bu, jadi surga itu bukan hanya milik orang-orang suci, ya. Maksudnya surga itu milik orang pendusta, pendosa sekalipun, munafik sekalipun, kafir sekalipun, apabila taubat maka akan disucikan dan kemudian masuk surga. Masya Allah ya. Kemudian sungguh azab Tuhanmu sangat keras. Jadi ingatlah ya, jika kita menjadi seorang pendosa yang pernah kita lakukan, ingat azab Allah sangat berat. Ya, siksa Allah sangat pedih. Sungguh dialah yang memuliakan dia memulai penciptaan dan menghidupkannya kembali. Dan dia yang maha pengampun lagi maha pengasih. Yang memiliki ars lagi mulia. Maha kuasa berbuat apa yang dikehendaki. Jadi Allah mengampuni hamba-hambanya, tidak perlu kompromi dengan orang-orang yang telah dianiaya. Tidak perlu, ya fulan, kamu telah dianiaya sebegitu berat, saya mengampuni dia, bolehkah? Pasti kan kita akan, ya jangan, udah terlalu berat ya Allah, dia kejahatannya sudah luar biasa. Tidak. Allah maha baik, ya. Raihlah kebaikan Allah dengan kita bersegera untuk bertaubat. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat 17, sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara? Bala tentara siapa? Fir'aun dan Samud. Kalau Fir'aun kita sudah sering dengar ya Ibu ya, Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Tapi kalau kaum Samud sudah pernah? Nabinya Nabi siapa kaum Samud?
Nabi Soleh, ya. Jadi ada suatu negeri, itu negerinya makmur, teknologi masa itu canggih, kemudian kehidupannya juga berkah, kemudian baiklah dari segi apapun dibandingkan dengan negeri lain itu baik, bagus. Namun sombong, takabur, maka diutuslah Nabi Soleh untuk menyadarkan mereka, ya. Biasanya orang kalau mempunyai modal kan sombong, ya. Nah, seperti itulah. Kemudian orang-orang Samud ini tidak bisa menerima Nabi Soleh, tidak percaya. Kemudian membuat ia percaya Allah beri mukjizat, dia pukul batu kemudian muncul onta betina, ya. Namun bukannya mengakui kenabiannya, justru mengejek, kemudian mengolok-olok dan bahkan dibunuhnya onta betina itu. Dipanahnya lehernya, kemudiannya perutnya dibabat dan mati. Maka Nabi Soleh memohon kepada Allah dan menyerahkannya kepada Allah. Kemudian dibinasakanlah mereka tanpa sisa, ya. Kemudian memang orang-orang kafir selalu mendustakan, ya, dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Fir'aun, dari zaman Nabi Soleh sampai sekarang manusia banyak yang mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka. Dari belakang bukan berarti ngumpet begitu ya Bu, yang tersembunyi, tidak diketahui bahwa Allah itu maha melihat. Sekecil apapun dosa manusia, Allah melihatnya. Kemudian bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga. Masya Allah Bu, Al-Quran itu kan yang memberikan jalan kita menuju keselamatan, yang menunjukkan kita kepada Shiratal Mustaqim, yang menunjukkan kita kepada surga, tapi didustakan, diolok-olok, diingkari, ya, sedemikian sehingga orang-orang kafir itu akhirnya terjerumus ke dalam neraka. Padahal ayat-ayat itu kan untuk menolong dirinya, menolong kita, ya. Apakah kita termasuk orang-orang yang mengingkari Al-Quran? Di sini ada pertanyaan. Apakah kita termasuk orang-orang yang mengingkari Al-Quran? Tanyakan pada diri sendiri. Sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Apa cuek-cuek aja? Ini mah bacaan biasa. Kalau baca dapat pahala, ya sudah. Tidak Ibu, Al-Quran itu untuk dipelajari, untuk diambil pelajarannya, kemudian ada hikmahnya, kemudian diamalkannya, ya. Itu tujuannya Al-Quran, tidak hanya untuk dibaca, ya. Apalagi setelah dibaca terus tidak diperdulikan, itu termasuk juga orang-orang yang mengingkari. Jadi dekatlah kita kepada Al-Quran, bacalah tiap hari, kita mentadaburinya dengan mungkin mendengarkan YouTube, ya, dengan mengikuti majelis taklim seperti ini, dengan banyak hal yang membuat kita bisa mencari ilmu. Karena kesadaran itu Bu, berbarengan dengan ilmu. Semakin kita ilmu bertambah, kesadaran kita semakin menaik. Ilmu kita bertambah. Tapi kalau untuk orang-orang yang tidak mau mencari ilmu sama sekali, bagaimana dia mendapatkan kesadaran? Ya, sementara kesadaran manusia itu lewat ilmu. Ya, sebagaimana pemuda tersebut berilmu, dari rahib itu memiliki ilmu, memiliki giroh yang tinggi, sehingga dia menegakkan kalamullah, ya, menjunjung tinggi agamanya dengan merelakan nyawanya,
jasadnya untuk dibunuh agar orang-orang kemudian beriman. Apa yang kita bisa lakukan untuk orang-orang beriman? Memperjuangkan diri sendiri. Kadang-kadang kita malas untuk sholat aja kita kalah. Karena kita kesibukannya, kemudian melalaikan sholat, kesibukannya tidak menghiraukan Al-Quran, dengan kesibukannya yang sebenarnya dunia ini, Bu, akan ditinggalkan. Kehidupan ini yang lebih penting adalah kehidupan nanti. Kalau kehidupan sekarang ini kita mencari untuk kehidupan nanti, tapi sudah diterlenakan dengan kehidupan ini, maka rugilah kita, akan menyesal kita di akhirat kelak. Dalam ayat Al-Quran itu ayat berapa? Itu orang yang menyesali nanti di akhirat akan menggigit tangannya, dimasukkan ke dalam mulutnya. Ibu, kalau di dunia ini gambaran orang yang menyesal kan gigit jari satu, kenapa seperti ini, saya jadi menyesal gitu kan ya. Tapi di akhirat nanti semua jari-jari dimasukkan saking menyesalnya. Ada kesempatan untuk memperbaiki diri, tapi tidak digubris. Sibuk dengan kehidupan yang sementara ini. Sibuk dengan permainan-permainan. Sibuk dengan HP-nya. HP itu tergantung kita menggunakannya, Bu. Bisa diarahkan untuk takwa, bisa diarahkan untuk jalan-jalan setan. Tergantung kita bagaimana memanfaatkan. Mari kita ibu-ibu, kita bangun pada diri sendiri, ya. Bagaimana caranya kita memaksakan diri untuk beribadah hanya kepada Allah, menegakkan sholat. Jangan sampai hanya karena malas kita tidak melakukan sholat, kemudian mencari ilmu, terus mencari ilmu sehari minimal mendengarkan ceramah ya sekali. Karena bagaimanapun Bu, manusia diberikan lupa. Seringkali lupa, kemudian lalai, kemudian melakukanlah seenaknya tanpa mengindahkan rambu-rambu agama. Karena itu diingati terus melalui ceramah-ceramah, YouTube mungkin ya, majelis-majelis taklim dengan zikir ya, terus untuk meningkatkan diri kita ya. Mudah-mudahan untuk tafsir Al-Buruj ini memberi pelajaran pada kita bahwa perjuangan itu memang harus ada, tidak bisa bermalas-malasan, Bu. Karena waktu kita terbatas, tidak selamanya, yang selamanya adalah di akhirat. Jadi bercerdaslah dalam berpikir. Apabila seseorang memikirkan kematian, itulah orang yang cerdas. Karena dia akan memikirkan waktu-waktu yang bermanfaat agar bisa menegakkan agama pada diri sendiri dan orang lain. Ya, mudah-mudahan demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.